Ya, pemirsa, Palestina terus berjuang melawan pencaplokan wilayah oleh Israel. Perjuangan mereka tidak hanya sebagai bentuk perlawanan, tapi juga satu-satunya cara untuk bertahan hidup di bawah kesewenang-wenangan Israel. Berbagai aturan ketat Israel membuat hidup di Gaza serasa hidup dalam penjara. Bahkan warga Palestina menganggap Gaza adalah penjara terbesar di dunia. Hidup di Gaza tidaklah mudah. Ketiadaan akses dagang dengan dunia luar, minimnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti listrik, air bersih, dan makanan yang dibatasi oleh Israel, membuat tingkat kemiskinan di Gaza mencapai 60% dan tingkat pengangguran mencapai 46%. Hidup di Gaza layaknya hidup dalam penjara. Wilayah Gaza di bagian utara dan timur dibatasi tembok perbatasan yang dibangun oleh Israel. Dan di sisi selatan dibatasi tembok yang berbatasan dengan Mesir dan bagian barat dibatasi lautan. Area di dekat tembok perbatasan yang dibangun Israel pun menyulitkan aktivitas warga Gaza, di mana 400 meter sebelum tembok perbatasan hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki atau petani yang menggarap lahannya. Dan 100 meter sebelum tembok perbatasan adalah area terlarang untuk dimasuki. Pelanggaran aturan Israel ini dapat berakibat fatal bagi warga Gaza. Layaknya penjara, akses keluar masuk Gaza via darat pun hanya dapat dilakukan dari 3 titik penyeberangan. Di bagian utara melalui titik penyeberangan Erez yang dioperasionalkan oleh Israel 6 hari dalam seminggu. Dan hanya dapat dilalui oleh orang berpaspor internasional atau warga Palestina yang memiliki surat izin keluar dari Gaza dari pemerintahan Israel. Akses yang kedua adalah pintu Karm Abu Salem di sisi tenggara. Pintu ini juga dioperasikan oleh Israel dan beroperasi 5 hari dalam seminggu khusus untuk keluar masuk barang. Akses warga keluar masuk Gaza yang terakhir adalah titik penyeberangan Rafah. Dioperasikan oleh pemerintah Mesir 5 hari dalam seminggu. Sisi barat Gaza merupakan wilayah laut, namun Israel membatasi warga Gaza hanya dapat melaut sejauh 6 hingga 15 mil laut dari tepi pantai. Aturan Israel yang semena-mena ini membuat Gaza menjadi penjara terbesar di dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ayah cerita, dulu waktu kecil suka bermain telepon-teleponan. Kini semua berubah. Aku bisa komunikasi berkat alat telekomunikasi dan frekuensi. Frekuensi menjangkau segala bidang, pertahanan dan keamanan, keselamatan, komunikasi, ekonomi, dan kesehatan. Ayo, bijak manfaatkan spektrum frekuensi radio. Gunakan perangkat telekomunikasi tersertifikasi. Pemirsa, Indonesia memiliki lokasi yang strategis di mana diapit 2 benua, yakni Australia dan Asia, dan juga 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan juga Pasifik. Ini sering banget kita dengarkan soal ini. Kondisi ini membuat Indonesia sebagai salah satu negara yang paling berpotensi mengalami gangguan keamanan dan juga ketahanan negara. Untuk itu Indonesia perlu memiliki sistem monitoring frekuensi radio guna mengawasi penggunaan spektrum frekuensi demi menjaga keutuhan NKRI. Untuk membahas hal itu, sudah bersama kami di studio Bapak Ismail, Direktur Jenderal atau Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Selamat siang Pak Ismail. Selamat siang, ya. Mas Eman. Ini kalau kita bicara Pak Ismail, ini soal geopolitik, kondisi di kanan, kiri, atas, bawah kita. Ada ketegangan sekarang antara katakanlah Cina dengan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina. Ada pengaruhnya terhadap Indonesia Pak terkait dengan frekuensi? Pengaruh tidak langsung pasti ada ya. Karena apa? Karena spektrum frekuensi ini kan dimanfaatkan untuk menggunakan sistem-sistem termasuk sistem pertahanan keamanan. Jadi wilayah NKRI yang berada pada posisi yang sangat strategis tadi ini dilalu lintasi oleh begitu banyak alat-alat pertahanan keamanan negara gitu ya. Kapal perang, kemudian pesawat tempur dan sebagainya yang sangat mungkin melintas di Republik Indonesia. Apa efek itu Pak? Misalnya kapal perang, pesawat tempur makin banyak sekarang Pak. Amerika datang, Cina juga keliling-keliling, tadinya 9 garis putus atau 9 dash line sekarang menjadi 12.
dan semakin mendekat ke Indonesia. Betul ya Pak? Iya, betul. Cuman kalau di kami di Kementerian Kominfo ini kan fokusnya ini Mas Eman, artinya menjaga kedaulatan ruang digital Indonesia, khususnya di spektrum frekuensi gitu. Karena spektrum frekuensi radio itu tidak berbatas negara ya, dia borderless, dia udara gitu. Jadi sulit untuk menentukan yurisdiksi batas-batas negara. Oke. Jadi bisa lintas negara. Lintas negara. Oleh karena itu spektrum frekuensi radio itu diaturnya oleh lembaga internasional, namanya International Telecommunication Union (ITU). Seluruh negara harus comply dan follow aturan internasional. Oke. Nah, kita berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Singapura. Itu adalah negara-negara yang berbatasan langsung dan wilayah kita sangat dekat. Secara geografis atau jarak ini memungkinkan sistem telekomunikasi itu saling berseberangan. Contoh misalnya sederhananya aja BTS seluler aja. Di Batam dengan di Singapura kan sangat dekat. BTS kita itu berbatasan langsung dengan BTS yang ada di Singapura. Maka itu harus betul-betul terjadi koordinasi yang sangat baik. Dan juga untuk broadcasting, televisi dan sebagainya kita berbatasan langsung. Tunggu bentar Pak, Ya. apa efeknya Pak? Ini kan kalau saya kembali lagi tadi, ini karena bicara soal pertahanan keamanan juga, dari sisi frekuensi. Iya. Sekarang ada konsentrasi militer dari Cina dan Amerika dan sekutunya yang kemudian di Laut mendekat Cina Selatan. Betul, karena perebutan wilayah di Iya. sana, saya harus katakan seperti itu. Artinya bahwa frekuensi, saya nggak tahu kalau militer kan pasti tertutup ya. Iya. Tapi bicara soal frekuensi, artinya itu akan mengganggu, katakanlah, eksistensi Indonesia dari sisi frekuensi, betul? Iya, betul, karena kemungkinan Bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya begini, karena kalau sistem pertahanan keamanan di Indonesia itu alokasi frekuensinya khusus. Kita sudah mengalokasikan spektrum frekuensi yang khusus untuk kebutuhan pertahanan keamanan. Nggak mungkin bocor, karena kalau bocor bahaya nanti, bisa adap. Iya, bisa. Itu alat teman-teman TNI, Kemenhan dan sebagainya sudah memiliki sistem yang menurut saya cukup canggih lah ya untuk menjaga kebocoran dan sebagainya. Isunya adalah bagaimana dengan frekuensi pertahanan keamanan negara lain yang melintas kita. Karena sistem alokasi spektrum frekuensinya belum tentu sama dengan alokasi spektrum yang digunakan di kita. Tapi menggunakan atau mengoccupied, katakanlah gitu ya. Mengoccupied dari spektrum frekuensi yang mungkin kita gunakan untuk kebutuhan non-militer. Kedesak nih Pak. Nah, bisa terinterferensi kan? Artinya bisa digunakan sistem yang pertahanan keamanan dari pihak negara lain itu, kemudian ternyata mengganggu frekuensi yang digunakan non militer buat kita. Oke. Tapi isi dari pesan mereka nggak bisa diambil ya, karena itu tidak, enkripsi. Tapi kita terganggu. Jadi bisa saja kemudian timbul gangguan sistem komunikasi yang digunakan untuk komersial dan sebagainya terganggu karena persoalan melintasnya sistem-sistem yang di sana. Efeknya apa Pak? Efeknya ya interferensi radio, interferensi sehingga tidak bisa kita, misalnya di band frekuensi 450 itu kita punya sistem yang digunakan dulu untuk kebutuhan frekuensi untuk seluler, tapi telepon dan sebagainya bisa terganggu gitu. Efeknya? Efeknya tahu-tahu ya suara jadi hilang, komunikasi terputus dan sebagainya karena adanya interferensi dari pihak lain gitu. Oke, jadi yang ini bicara soal pakai jaringan internet berarti ya? Betul, koneksi untuk ke internet. Jadi kita mau kirim video, mau terima video, mau nonton YouTube dan sebagainya, pelanggan tahu-tahu tidak bisa menggunakan karena spektrum frekuensinya terganggu. Atau putus istilahnya terputus sekarang ya. Itu interferensi sebenarnya kalau bahasa teknisnya. Jadi ada ada sistem lain yang beroperasi di spektrum yang sama itu bisa jadi karena gangguan dari negara lain, bisa jadi karena negara lain atau juga karena sistem lain, artinya negara yang hanya sekedar melintas gitu. Tapi kita fokus ini ya mungkin Mas Eman terhadap yang sifatnya permanen ya, artinya kita punya periodic schedule untuk harmonisasi spektrum ini terhadap negara-negara tetangga ya. Karena ini yang kita anggap permanen. Jadi ada dua isu. Jadi yang gangguan yang permanen karena negara kita sangat berdekatan. Isu kedua adalah karena adanya perlintasan perangkat atau sistem yang perlintasannya hanya sesaat, tapi itu bisa mengganggu juga. Tapi kalau bicara seperti ini kan artinya material dari negara lain masuk ke negara kita. Ini kan bicara kedaulatan, Pak. Iya, hal yang sama juga terjadi dengan kita kalau ke sana gitu. Jadi untuk misalnya di Batam gitu,
frekuensi yang terjadi kebocoran dari Singapura bisa ke kita juga bisa membocori Singapura. Ya, artinya itu potensi itu bisa terjadi sama-sama. Oleh karena itu kita harus duduk bareng. Ada forum koordinasi untuk itu, untuk kita menjaga spektrum frekuensi ini digunakan untuk apa, powernya berapa dan sebagainya. Itu harus selalu kita komunikasikan. Ini kan supaya juga pemirsa juga paham juga. Artinya apa sih bahayanya kalau seandainya soal frekuensi ini bisa bocor ke negara lain? Iya. Karena kalau disadap kan beda ya. Iya. Karena menggunakan enkripsi dan lain sebagainya. Tapi apa bahayanya? Ini istilah apa ruginya untuk masyarakat? Gitu? Istilah bocor ini kita harus bedakan dua ya. Artinya gangguannya terhadap sistem bukan terhadap konten. Ini dua isu yang berbeda gitu. Sistem saling mengganggu, tapi konten tidak bisa saling dibaca, itu bisa terjadi. Kita bocor itu bukan berarti bocor kontennya, tapi yang bocor itu sinyal spektrum yang mengganggu sistem yang lain. Misalnya di kita sekarang menggunakan untuk broadcasting, ternyata band spektrum yang sama ini sekarang digunakan untuk seluler di negara lain. Maka yang terjadi kemudian siaran komunikasi seluler di negara lain itu tidak bisa karena kita menggunakan televisi misalnya. Contoh ini kita kan baru saja selesai melakukan migrasi TV digital ya. Analog switch off. Jadi sebelumnya kita itu menggunakan band frekuensi 700 itu full digunakan untuk televisi. Nah, itu kita gunakan untuk sistem televisi analog yang digunakan oleh stasiun televisi di Indonesia. Tapi sebelum kita menyelesaikan ASO itu, negara lain, Malaysia dan Singapura itu sudah bermigrasi. Sistem di band 700 itu sebagian sudah digunakan oleh seluler mereka. Maka kita minta excuse ke mereka, minta waktu. Karena apa? Karena kita sedang melakukan proses migrasi dari analog ke digital ini. Band 700 yang digunakan seluler di sana, kita minta waktu untuk dilakukan penundaan. Karena apa? Karena kita sedang berproses. Wasitnya itu internasional. Jadi koordinasi antara kita dengan antar negara Singapura, Malaysia dan sebagainya itu tentu kita akan follow internasional standar. Jadi frekuensi ini oleh dunia sudah ditetapkan untuk apa? Karena itu sudah digunakan untuk TV digital, maka yang analog tadi sebagian terjadi penghematan yang namanya digital dividend terhadap spektrum itu. Nah, efeknya kalau ini kan udah mulai dirapikan. Iya. Termasuk nih TV kemarin juga banyak yang harus, ini saya nggak bisa nonton TV lagi, harus beli set top box atau ganti TV misalnya. Nah, tapi kemudian sekarang ini sudah mulai dirapikan. Seluruh Indonesia sekarang sudah menggunakan frekuensi digital. Apa manfaat positif untuk masyarakat Indonesia dari situ dan bagaimana kemudian pengawasannya terkait dengan penggunaan frekuensi yang bocor? Nanti Pak jangan jawab dulu. Saya akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di iNews Siang. Ya bang, tahu frekuensi radio emang nggak bisa dipakai sembarangan ya. Setauku sih frekuensi radio itu kan untuk siaran atau komunikasi, sama buat zaman dulu kan kalau komunikasi kan biasanya lewat frekuensi radio ya untuk informasi berita. Tahu karena frekuensi radio itu kan memang penting ya, tapi tidak boleh ada penyalahgunaan karena ada aturannya Undang-Undang ITE yang saya tahu itu. Frekuensi radio bisa dimanfaatkan untuk jaringan komunikasi, koordinasi, kemudian untuk ya kalau ada kegiatan-kegiatan bisa digunakan Pak untuk bertukar informasi. Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Tapi kalau pemanfaatan frekuensi tersebut tahu nggak apa aja manfaatnya? Manfaatnya itu sendiri kita bisa dengerin informasi dari radio, bisa dengerin hiburan juga, kan selalu banyak ada musik-musik kalau kita lagi di perjalanan di mobil kita dengerin musik lewat radio juga kayak gitu. Karena kalau misalnya digunakan sembarangan takutnya ada penyebaran informasi yang hoax untuk bertukar informasi. Terus kalau di kantor saya sih kita emang pakai frekuensi radio karena untuk kebutuhan pertukaran informasi dalam operasional. Kalau misalnya, setahu ya kalau frekuensi radio disalahgunakan tuh kan bisa noise juga ya kalau ketabrakan frekuensi atau nanti bisa jadi gangguan-gangguan komunikasi lah. Setahu sih gitu sih bang. Tahu bisa terjadi hoaks, kemudian informasi yang rahasia bisa tersebar kemana-mana Pak, bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan dan punya tujuan tertentu terhadap
informasi di kita lah Pak, di dalam negeri kayak gitu. Kalau ada penyalahgunaan frekuensi sih biasanya kita bisa jadi nangkep yang enggak. Misalnya kita nangkep hoax, terus juga kita dapetin misinformation sih kayak gitu. Kalau disalahgunain, yang pertama salah untuk menyebarluaskan informasi. Terus yang kedua bisa dipakai selain ya hoax sih, ya kan? Hoax ya. Iya, hoax. Terima kasih ya, Kak. Ya. Masih kembali bersama saya Aiman Wicaksono, saya bersama dengan Pak Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Pak Ismail, panjang juga nih title-nya Pak. Tadi kita lihat barusan bahwa saya coba untuk kemudian teman-teman untuk melihat bagaimana kemudian masyarakat tahu nggak sih soal frekuensi ini yang ada pengaturannya, bahaya dan sebagainya. Ternyata banyak yang nggak tahu Pak. Apa efeknya itu Pak? Spektrum frekuensi radio ini kan sumber daya alam terbatas yang berbeda seperti kayak mineral, mining, minyak dan sebagainya, itu sumber daya alam. Dia intangible, tidak kelihatan, maka perlu penjelasan. Jadi spektrum frekuensi radio itu membutuhkan manajemen. Manajemen itu dari sejak proses perencanaannya, penetapannya, perizinannya dan pengawasan pengendalian. Itu keseluruhan manajemen spektrum frekuensi itu harus kita kelola dengan baik. Dalam hal ini oleh Ditjen CPPI Kementerian Kominfo. Saya kembali tadi Pak diskusi kita Mas Iman bahwa manfaatnya apa kalau spektrum frekuensi ini bisa dikelola dengan baik? Karena apa? Karena spektrum frekuensi ini pertama adalah sumber daya alam yang sangat penting buat kebutuhan nasional. Dia masuk sumber daya alam nggak ya? Betul, sumber daya alam terbatas namanya. Orang mikir kan sumber daya alam itu ya tambang, batu bara, minyak. Dan ini frekuensi adalah sumber daya alam. Dan ini manfaatnya pertama adalah untuk kesejahteraan rakyat karena ini membantu perekonomian nasional. Oh, bagaimana frekuensi bisa membantu peningkatan kesejahteraan rakyat? Rakyat yang tadinya mungkin susah untuk cari kerja, untuk dapatkan hasil, sekarang lebih gampang dengan frekuensi. Gimana penjelasannya? Karena begini, karena misalnya sistem komunikasi di Indonesia itu lebih dari 90% masyarakat itu sekarang konektivitasnya itu tergantung pada mobile communication. Mobile communication itu jantungnya adalah spektrum frekuensi radio. Tidak mungkin cellular communication itu bisa beroperasi dengan baik tanpa ketersediaan spektrum frekuensi yang cukup dan bebas. Dalam artian tidak terganggu. Jadi otomatis produktivitas masyarakat terganggu sangat bergantung pada mobile communication yang mobile communication itu sangat tergantung pada spektrum frekuensi radio. Jadi misalnya lagi jualan online di sebuah marketplace nih, betul sekali, pasar, UMKM segala macam, jualan sepatu dan sebagainya, tiba-tiba putus terus jaringannya. Itu bukan, mereka pasti kan marah-marah. Ini apa? Gimana sih providernya? Ternyata belum tentu providernya, tapi bisa jadi karena ada bocoran frekuensi dari negara lain atau dari yang lain untuk masuk ke situ. Betul. Jadi spektrum frekuensi itu adalah urat nadi dari spektrum dari cellular communication. Seluruh operator telekomunikasi, operator seluler itu sangat membutuhkan spektrum frekuensi yang lebar, yang cukup dan aman dari gangguan. Itu kuncinya, karena kalau tidak maka ya komunikasi kita akan terganggu. Tidak hanya untuk ke masalah kesejahteraan ekonomi, tapi juga tadi kita kembali ke masalah pertahanan keamanan, masalah kebencanaan, masalah penerbangan, pelayaran dan sebagainya. Itu semua sangat tergantung pada spektrum frekuensi gitu. Kalau kebencanaan misalnya, soal early warning system, jadi, apa yang terjadi ketika itu terganggu frekuensinya? Jadi kalau misalnya rekan-rekan BMKG itu mendapatkan mendeteksi adanya gempa bumi yang sangat besar yang berpotensi tsunami, waktunya itu sangat singkat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini berpotensi tsunami. Dari mulai 5-10 menit sampai setengah jam, sangat singkat. Enggak mungkin, bahkan itu ordernya menit. Jadi untuk seperti itu maka mereka semua menggunakan deteksi dari potensi tsunami itu menggunakan spektrum frekuensi. Jadi dia menempatkan sensor-sensor di tengah laut dan sebagainya. Itu laporan dari sensor-sensor itu ke pusat bencana nasional itu dilakukan menggunakan spektrum frekuensi. Nah, ya, Anda bisa bayangkan kalau kemudian perangkat ini terganggu, maka tentu informasi ke masyarakat bahwa ini berpotensi tsunami juga akan terlambat. Ini suatu hal yang sangat krusial yang sebenarnya tidak diketahui masyarakat, yang selama ini kami monitor 24 jam. 24 jam di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, 7 hari seminggu 24 jam itu adalah fungsi kami untuk
untuk melakukan monitor agar perangkat-perangkat yang sensitif itu tidak terganggu. Karena kalau enggak ratusan atau bahkan ribuan nyawa yang terganggu, yang berpotensi menjadi masalah ya gitu. Oleh karena itu spektrum frekuensi radio ini sumber daya alam yang sangat krusial, yang sangat penting. Isunya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk keamanan, keselamatan, pertahanan negara dan sebagainya. Oke. Kalau seandainya di dalam negeri kan bisa kita kemudian melakukan proses hukum. Kalau ini militer negara asing, kalau ini kepentingan negara asing yang kemudian juga masuk ke kita, bagaimana kita melakukan penegakan hukumnya? Kita itu ada koordinasi yang intensif ya dengan teman-teman dari Kementerian Luar Negeri, kemudian dengan Kemenhan, dan juga dikoordinasi oleh Menko Polhukam. Jadi kita sudah punya forum di Menko Polhukam untuk menyampaikan isu-isu apabila ada gangguan dari militer negara lain gitu. Jadi disitulah saluran diplomatik kita gunakan untuk mengingatkan kalau spektrum frekuensi radio itu mengganggu sistem kita gitu. Memang caranya bukan urusan sanksi penegakan hukum dalam arti ngobrol, pengadilan. diplomasi. Ada diplomatik, saluran diplomasi yang kita lakukan. Oke, pernah lakukan seperti itu Pak? Sering, jadi komunikasi kita dengan teman-teman Kemenlu untuk memberikan informasi. Bahkan kalau dari negara lain juga akan memasang alat komunikasi sebagai VSAT dan sebagainya yang kaitannya dari kedutaan besar masing-masing selalu melalui kami itu. Saluran komunikasi. Itu yang kalau di atasnya ATM itu yang yang langsung ke satelit. Jadi kan mereka membuat sistem yang anti sadap dan sebagainya dari kedutaan besar mereka ke headquarter, ke negara asal, maka mereka akan memasang alat komunikasi dan umumnya itu menggunakan spektrum frekuensi gitu. Yang sering masuk secara ilegal, boleh nggak Pak sebutin negaranya? Wah, saya nggak bisa sebut negara ya, tapi kami menganggap berpotensi positif karena selalu mereka juga paham bahwa ini aturan internasional. Di negara kita, di negara asalnya pun mereka, KBRI kita juga mungkin memasang alat yang sama. Jadi kita memiliki reciprocal treatment lah untuk yang seperti itu. Kalau tadi misalnya sebelumnya pernah misalnya ada radio-radio yang katakanlah digunakan tadi, kita pernah bicara beberapa hari sebelumnya ada radio liar yang kemudian transmit atau mentransmisikan radionya di Indonesia, itu mengganggu penerbangan. Ini juga bisa mengganggu negara lain juga kalau memang dekat dengan perbatasan. Komplainnya negara lain itu biasanya disalurkan melalui ITU ya, lembaga internasional tadi, dan kami mendapatkan apabila di Indonesia ini banyak terjadi sumber gangguan terhadap penerbangan internasional, maka ITU akan memberikan report pada kita untuk memberitahu kondisi itu. Terakhir Pak Ismail, apa yang bisa disampaikan kepada publik terkait dengan monitoring frekuensi ini dan tanggung jawab kita, karena ini nggak main-main. Ketika ini tidak dilakukan dengan baik, ratusan bahkan ribuan nyawa yang bisa terdampak karenanya, bisa jatuh. Saya tentu berharap ya rekan-rekan masyarakat dan seluruh sahabat-sahabat pengguna spektrum frekuensi radio di seluruh Indonesia agar menggunakan spektrum frekuensi ini dengan bijak ya. Jadi apabila kita membeli suatu perangkat, ditelitilah perangkatnya itu sudah memiliki sertifikat dan kemudian peruntukannya harus digunakan sesuai spektrum frekuensi yang ada dan didaftarkan. Dan didaftarkan, ada proses perizinan yang sangat transparan, cepat, online untuk mengurus izin stasiun radio. Informasi di Indonesia. satu hari kerja online selesai. Oke, jadi nggak perlu lama dan nggak perlu datang juga ke Kominfo. Nggak perlu, Baik, terima kasih Pak Ismail, Direktur Jenderal Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih. Selamat siang, sehat selalu. Selamat siang. Dan pemirsa, demikian dialog singkat kita terkait dengan penggunaan frekuensi yang kemudian bisa berdampak pada jatuhnya ratusan bahkan ribuan nyawa. Ini tentu menjadi hal yang penting yang banyak sekali kemudian dilupakan atau tidak dibahas di forum-forum yang lain. Saya Aiman Wicaksono, saya akan kembalikan di iNews yang selengkapnya. Dipersembahkan oleh